Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sidang perkara penipuan yang menyeret pemilik PT Travelindo Luciana digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Banjarmasin diawasi oleh petugas Satpol PP. Warga kembali mengeluhkan Sungai Kuripan yang tercemar oleh limbah air baku PDAM Banjarmasin. Sidang perkara penipuan yang menyeret pemilik perusahaan jasa penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah PT Travelindo Luciana digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Kamis pagi. Terdakwa berinisial S pemilik PT Travelindo yang ditahan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin disidang secara virtual oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diketuai oleh Hakim Mohyuli Hadi. Jaksa penuntut umum Radityo mengatakan terdakwa diduga melakukan penipuan yang menyebabkan pelapor mengalami kerugian sebesar 800 juta rupiah. Terdakwa akan dijerat dengan 4 pasal, 2 diantaranya Undang-Undang Haji pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama belasan tahun. Tahap pertama mungkin kami akan panggil 4 orang saksi dulu. Termasuk dari saksi korban atau? Saksi korban. Ya, termasuk saksi korban. Saksi korban kami akan periksa awal. Nah, itu untuk tahap awal. Berikutnya baru nanti ada beberapa lagi. Sedikit Pak, gambaran untuk kerugian berapa Pak kemarin? Sesuai berkas perkara kerugiannya 800 juta awalnya, ya kan. Cuman sebagaimana yang kita lihat di persidangan, memang sudah ada beberapa uang yang dikembalikan dan jaminan berupa rumah. Nah, tapi nanti kita masih lihat fakta sidang berikutnya untuk menentukan itu nanti. Untuk pasal berapa? Pasalnya ada 4 pasal dakwaan, yang 2 pasal pertama Undang-Undang Haji, yang 2 pasal terakhir 378 sama 372. Jadi ada 4 pasal. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa Isai Panentulu mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan kunci untuk para saksi pelapor dalam sidang lanjutan nanti. Silakan aja, kami hendak tahu dari pelapor itu sendiri, dan kami akan mengejar dari masalah pelapor itu masalah perjanjiannya jelas. Nah, kalau yang itu kan masalah yang itu kan kita sampaikan karena izinnya resmi. Tapi masalah laporan itu masalahnya ini melaporkan masalah kerugiannya, kita sudah menyiapkan karena hanya ada hal tertentu yang dari pihak klien kami sudah membayar. Dan satu lagi yang paling penting adalah kesalahan dari pelapor, karena kita akan bicarakan itu adalah tentu yang itu nanti kesaksian. Perkara penipuan ini mencuat setelah PT Travelindo Luciana dilaporkan salah satu calon jemaah haji yang sudah mendaftar dan menyetorkan uang namun gagal berangkat ke Tanah Suci. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Banjarmasin mengawasi pembelajaran tatap muka PTM di Sekolah Dasar SD Negeri Karangmekar 5 di kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Timur pada Kamis pagi. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP di SD Negeri Karangmekar 5 Banjarmasin bertujuan agar semua murid dan guru di sekolah ini menaati penerapan protokol kesehatan atau prokes.
Salah satu orang tua murid, Ragil Ayu Kartini, mengaku merasa aman dengan adanya pengawasan dari personel Satpol PP di sekolah ini. Iya, merasa aman. Sebelumnya ada dijaga Satpol PP atau Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak adanya Baru kali ini. baru kali inilah. Cuman kalau untuk ada Satpol PP, malahan kayak lebih ketat. Apa ya, lebih disiplin lagi. Kan sebagian mungkin ada yang maskernya ada turun ya. Kalau ada Satpol PP kan langsung ya itu. Jadi merasa aman Bu lah? Iya, aman. Dan senang belajar gantian kan. Satu hari online, satu hari offline di sekolah. Di sisi lain, Kasih Operasional Satpol PP Banjarmasin, Fahmi Arif Rida, mengatakan pengawasan PTM di sekolah ini akan dihentikan jika semua murid dan guru sudah menjalankan protokol kesehatan karena kesadaran agar tidak terpapar COVID-19. Sembari melakukan pemantauan dan pengawasan, sosialisasi juga kita lakukan dan edukasi kepada gurunya, kepada siswanya, dan kepada orang tua yang mengantar siswanya ke sekolah atau anaknya ke sekolah. Untuk Sejauh ini mungkin apa pelanggaran yang banyak terlihat yang masih mungkin sering kena kabur? Pelanggaran secara umum biasanya masker. Ada yang tidak menggunakan masker, baik itu orang tuanya, tapi kalau rata-rata guru-guru yang sudah ada di sekolah ini semua sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Cuman mungkin ada beberapa orang tua yang kesadarannya masih kurang terkait pentingnya menggunakan masker, sehingga ada yang menggunakan masker namun tidak sesuai dengan ketentuannya, dan ada juga yang tidak menggunakan masker. Pengawasan PTM oleh Satpol PP Banjarmasin dilakukan di seluruh tingkat sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMP. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Semua sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Pemprov Kalsel belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal, mengatakan Pemprov Kalsel belum memberlakukan PTM untuk semua sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB. Menurutnya semua PTM untuk tingkat PAUD, SD hingga SMP merupakan kewenangan wali kota, namun ia berharap semua wali kota mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa menjadi potensi tertularnya penyakit COVID-19 bagi para murid dan guru. Ia pun mengapresiasi wali kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin yang juga tidak memberlakukan PTM untuk semua sekolah tingkat PAUD, SD hingga SMP di kota Banjarbaru. Timbangkan segala kemungkinan potensi tertular. Apresiasi ke Wali Kota Banjarbaru yang meminta semua pembelajaran tatap muka ditiadakan, diganti dengan daring. Apalagi hari ini kasus kita sedang meningkat, ya, jadi ini lebih diwaspadai lagi. Ya, sehingga kelihatan dari analisa data lebih aman pembelajaran tatap muka, saya ulangi, pembelajaran daring dibandingkan dengan tatap muka. Kecuali sekolah-sekolah yang dalam zona hijau dan remote tidak ada sinyal, tidak ada internet yang tidak memungkinkan sekolah daring, silahkan. Tapi dengan tetap perhatikan zona hijau di tempatnya pembelajaran. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal, mengimbau semua masyarakat agar lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan karena saat ini kasus COVID-19 di Kalsel kembali meningkat. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini.
Sidang perkara penipuan yang menyeret pemilik PT Travelindo Luciana digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Banjarmasin diawasi oleh petugas Satpol PP. Warga kembali mengeluhkan Sungai Kuripan yang tercemar oleh limbah air baku PDAM Banjarmasin. Warga Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin Timur Kamis pagi kembali mengeluhkan Sungai Kuripan yang tercemar oleh limbah air baku PDAM Banjarmasin. Ketua RT 9 Kelurahan Kebun Bunga, Sarif Jalaluddin mengatakan, sudah lebih dari 5 tahun anak Sungai Kuripan tercemar oleh limbah air baku PDAM Banjarmasin. Menurutnya limbah air baku menumpuk menjadi lumpur sehingga menghambat aliran air pada anak sungai, bahkan menimbulkan aroma yang tak sedap. Namun hingga kini pihak PDAM Banjarmasin belum juga melakukan tindakan apapun untuk mengatasi limbah yang mencemari sungai tersebut. Sebelumnya ada pembersihan kah atau gimana Pak? Dari pihak kemarin ada pembersihan dari gang 1 sampai gang 2 aja. Untuk 5 tahun ke atas itu ada lagi malah. Banyak warga mengeluh Pak. Ya, terutama kalau hujan atau banjir otomatis warga kena. Bagaimana? Banjiran. Itu jangan ke sungai harusnya dikeruk itu Pak supaya hilang lumpurnya. Karena lumpurnya itu mungkin menjadi sepinggang lah. Lumpurnya sepinggang. Iya. Oh berarti sungainya itu dalam Pak sebenarnya? Dalam dulu kalau mandi kalau Lewat lupung. Di sisi lain, Humas PDAM Banjarmasin Nur Wahid membantah tudingan warga yang menyebut pihak PDAM tidak melakukan tindakan apapun. Karena pada awal bulan Juli lalu, PDAM Banjarmasin sudah melakukan pengerukan pada anak sungai tersebut. ya kan, cuma yang produksi tadi sisa produksi tadi itu limpas. Walaupun kita sudah tiap hampir 2 jam sekali membuang sisa-sisa tadi memakai tangki, biar kita tidak berasumsi berandai-andai. Nanti kita lihat di sana ada bak penampungan untuk menampung sisa-sisa tadi, begitu ya. Jadi bukan jangan pikir semua air limbah sisa produksi itu dibuang ke sungai, bukan. Tetapi itu ada limpahan atau luberan dari sisa-sisa yang kita bersihkan tadi. Nah, kalau menangani yang soal luberannya itu gimana Pak? Oke. Nanti tahun ini dan doakan katanya hari ini ada di DPR untuk rapat raperda perusahaan. Nur Wahid menambahkan di bulan Desember nanti pihaknya juga akan melakukan normalisasi terhadap anak Sungai Kuripan tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021, pemerintah Banjarmasin menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, PPKM level 2 dengan penerapan prokes yang lebih ketat sudah diterapkan sejak tanggal 21 Juli lalu hingga 25 Juli mendatang. Menurutnya, jika dalam penerapan PPKM level 2 ini kasus COVID-19 di Banjarmasin meningkat, maka status PPKM level 2 akan dinaikkan menjadi level 3. Supaya jangan sampai nanti beda pemahaman. Referensinya adalah Inmendagri 23/2021. Jadi kriterianya jelas. Hijau, kemudian zona kuning, orange dan merah.
dan untuk status PPKM level 1, 2, 3, 4. Sehingga status Banjarmasin masih di level 2, hampir menuju ke level 3. Jadi itu yang mungkin perlu kita sepakati. Kemudian juga mengantisipasi kesiapan rumah sakit dan juga pendirian rumah sakit darurat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dinkes, kesiapan kita insya Allah siap, penambahan sesuai dengan komitmen bersama dengan seluruh pimpinan rumah sakit di Banjarmasin. Temuan kasus COVID-19 baru di Banjarmasin dalam sepekan terakhir mencapai 605 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di ibu kota Kalsel ini sudah mencapai di angka 708. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Rencana pemerintah Banjarbaru menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 dievaluasi dan masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, Kemendagri memutuskan mengeluarkan Kota Banjarbaru dari status level 3 dan melakukan evaluasi ulang. Menurutnya kepastian daerah mana saja yang akan menerapkan PPKM level 3 dan 4 masih menunggu hasil evaluasi akhir dari kementerian yang nantinya akan diputuskan oleh Presiden. Berkaitan dengan PPKM level 3, kemarin keluar instruksi menteri begitu, dan kita dikeluarkan dari level 3. Ini menunggu hasil evaluasi akhir dari kementerian. Jadi insya Allah nanti tanggal 25 atau 26 Pak Presiden Jokowi akan mengumumkan daerah-daerah mana yang harus menerapkan PPKM level 3 dan 4 di Indonesia. Jadi kita menunggu pengumuman, nanti ada instruksi menteri, baru kita akan meneruskan instruksi menteri tersebut. Dan kami mohon doa, dukungan, serta kerjasama dari seluruh elemen yang ada di Kota Banjarbaru untuk bisa bersama-sama kita menjalankan protokol kesehatan secara ketat di Kota Banjarbaru. Aditya menambahkan status Kota Banjarbaru saat ini turun di level 2. Ia berharap status Kota Banjarbaru yang berada di level 2 tetap bertahan hingga keputusan Presiden yang akan diumumkan pada beberapa hari ke depan. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang perkara penipuan yang menyeret pemilik PT Travelindo Luciana digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Banjarmasin diawasi oleh petugas Satpol PP. Warga kembali mengeluhkan Sungai Kuripan yang tercemar oleh limbah air baku PDAM Banjarmasin. Sama-sama kita akan mengikuti jalannya acara sangat spesial. Acara yang kita tunggu bersama-sama. Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Kalsel menggelar pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalsel untuk membahas kelancaran distribusi logistik dan bahan pokok baik melalui jalur darat maupun jalur laut selama pemberlakuan PPKM di berbagai daerah.
Pada pertemuan yang berlangsung Kamis pagi, Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Kalsel bersama Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalsel KSOP, Dishub PT Pelindo 3 dan para sopir truk membahas pemulihan ekonomi Kalsel di tengah situasi pandemi COVID-19. Kasubdit Ekonomi Ditintelkam Polda Kalsel, AKBP Sigit Haryadi mengungkapkan, pihaknya juga mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dan pengetatan para sopir angkutan yang masuk maupun keluar wilayah Kalsel. Ia berharap Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kalsel dan para sopir truk mendukung pemerintah dan kepolisian dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19. Terkait dengan keluar masuknya penumpang ataupun jasa angkutan itu semua harus memenuhi protokol kesehatan, sehingga memang kami dengan organisasi Aprindo dan termasuk stakeholder yang lain berupaya untuk memberikan fasilitas. Yang pertama mungkin terkait dengan upaya untuk vaksinasi secara massal. Kita juga akan bantu untuk berikan ruang ataupun tempat dan kapannya dilaksanakan itu juga kita akan fasilitasi, termasuk juga upaya-upaya yang lain yang selama ini menjadi kendala di internal Aprindo, kita juga akan fasilitasi dan kita akan bantu cari solusi yang terbaik. Rencananya Polda Kalsel akan memberi layanan vaksinasi COVID-19 gratis bagi para sopir angkutan agar mempermudah penyaluran distribusi logistik dan bahan pokok. Pasalnya saat ini orang yang hendak keluar masuk wilayah Kalsel diwajibkan memiliki surat tes usap antigen dan sudah divaksinasi COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemerintah Provinsi Pemprov Kalimantan Selatan, Kamis sore menyerahkan bantuan 5.000 rapid antigen untuk pemerintah Kota Banjarbaru. Penyerahan bantuan 5.000 rapid antigen dari Pemprov Kalsel untuk Kota Banjarbaru berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Idaman di kawasan Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bantuan 5.000 rapid antigen diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Kalsel Safrizal kepada Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD Idaman Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengaku bersyukur dan berterima kasih atas bantuan 5.000 rapid test antigen dari Pemprov Kalsel. Dan alhamdulillah kemarin kami sampaikan ke Pak PJ Gubernur, hari ini sudah disampaikan bantuan 5.000 ya? 5.000 swab antigen pada hari ini begitu. Jadi mudah-mudahan ini mencukupi paling tidak untuk bulan ini sampai bulan depan begitu. Nah, nanti kalau bulan depan habis ya nanti kita sampaikan lagi ke pemerintah provinsi. Aditya menambahkan bantuan 5.000 rapid antigen dari Pemprov Kalsel sangat bermanfaat karena saat ini kasus COVID-19 di Kota Banjarbaru sedang meningkat, sehingga rapid antigen itu akan digunakan untuk tracing dan tracking. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tapin memberi beasiswa untuk puluhan murid berprestasi dan tidak mampu dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin. Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi dan tidak mampu digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin pada Kamis pagi. Bupati Tapin M. Arifin Arpan mengatakan, beasiswa senilai 500 juta rupiah ini berasal dari dana CSR yang diberikan oleh salah satu perusahaan. Artinya bahwa dunia pendidikan kita berharap bisa semakin maju, semakin berkembang, misalnya karena perusahaan turut serta untuk membina karena ini yang diharapkan oleh daerah.
Karena untuk siap majunya untuk dunia pendidikan itu tidak terlepas dari isinya para pengusaha, kepedulian pihak ketiga lah. Paling besar kalah PTDMB kalah dalam pendidikan. Iya, PTDMB paling besar. Nah makanya kita mengajak kepada pihak yang lain, perusahaan lain, mumpung masih isinya berusaha ditapin, berikanlah isinya kepedulian kepada dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini sangat diharapkan oleh isinya masyarakat. Beasiswa senilai 500 juta rupiah tersebut, 428 juta diantaranya akan dibagikan untuk murid tidak mampu dan 72 juta lainnya untuk murid berprestasi. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sidang perkara penipuan yang menyeret pemilik PT Travelindo Luciana digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Banjarmasin diawasi oleh petugas Satpol PP. Warga kembali mengeluhkan Sungai Kuripan yang tercemar oleh limbah air baku PDAM Banjarmasin. Sidang perkara penipuan yang menyeret pemilik perusahaan jasa penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah PT Travelindo Luciana digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Kamis pagi. Terdakwa berinisial S pemilik PT Travelindo yang ditahan di Lapas Kelas 2A Banjarmasin disidang secara virtual oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diketuai oleh Hakim Mohyuli Hadi. Jaksa penuntut umum Radityo mengatakan terdakwa diduga melakukan penipuan yang menyebabkan pelapor mengalami kerugian sebesar 800 juta rupiah. Terdakwa akan dijerat dengan 4 pasal, 2 diantaranya Undang-Undang Haji, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama belasan tahun. Tahap pertama mungkin kami akan panggil 4 orang saksi dulu. Termasuk dari saksi korban atau? Saksi korban. Ya, termasuk saksi korban. Saksi korban kami akan periksa awal. Nah, itu untuk tahap awal, berikutnya baru nanti ada beberapa lagi. Sedikit Pak, gambaran untuk kerugian berapa Pak kemarin? Sesuai berkas perkara kerugiannya 800 juta awalnya, ya kan? Cuman sebagaimana yang kita lihat di persidangan, memang sudah ada beberapa uang yang dikembalikan dan jaminan berupa rumah. Nah, tapi nanti kita masih lihat fakta sidang berikutnya untuk menentukan itu nanti. Untuk pasal berapa? Pasalnya ada 4 pasal dakwaan, yang 2 pasal pertama Undang-Undang Haji, yang 2 pasal terakhir 378 sama 372. Jadi ada 4 pasal. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa Isai Panentulu mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan kunci untuk para saksi pelapor dalam sidang lanjutan nanti. Silakan aja, kami hendak tahu dari pelapor itu sendiri, dan kami akan mengejar dari masalah pelapor itu masalah perjanjiannya jelas. Nah, kalau yang itu kan masalah yang itu kan kita sampaikan karena izin-izinnya resmi. Tapi masalah laporan itu masalahnya ini melaporkan masalah kerugiannya, kita sudah menyiapkan karena hanya ada hal tertentu yang dari pihak dan kami sudah membayar. Dan satu lagi yang paling penting adalah kesalahan dari pelapor, karena kita akan bicarakan itu adalah tentu yang kita itu nanti kesaksian.
Perkara penipuan ini mencuat setelah PT Travelindo Luciana dilaporkan salah satu calon jemaah haji yang sudah mendaftar dan menyetorkan uang namun gagal berangkat ke Tanah Suci. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Banjarmasin mengawasi pembelajaran tatap muka PTM di Sekolah Dasar SD Negeri Karangmekar 5 di kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Timur pada Kamis pagi. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP di SD Negeri Karangmekar 5 Banjarmasin bertujuan agar semua murid dan guru di sekolah ini menaati penerapan protokol kesehatan atau prokes. Salah satu orang tua murid, Ragil Ayu Kartini, mengaku merasa aman dengan adanya pengawasan dari personel Satpol PP di sekolah ini. Ya, merasa aman. Sebelumnya ada dijaga Satpol PP ada, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak adanya baru kali ini. Baru kali inilah. Cuman kalau untuk ada Satpol PP, malahan kayak lebih ketat. Lebih disiplin lagi. Kan sebagian mungkin ada yang maskernya agak turun ya. Kalau ada Satpol PP kan langsung ya itu. Jadi merasa aman, Bu lah? Iya, aman. Dan senang belajar gantian kan. Satu hari online, satu hari offline di sekolah. Di sisi lain, Kasih Operasional Satpol PP Banjarmasin, Fahmi Arif Rida mengatakan, pengawasan PTM di sekolah ini akan dihentikan jika semua murid dan guru sudah menjalankan protokol kesehatan karena kesadaran agar tidak terpapar COVID-19. Sembari melakukan pemantauan dan pengawasan, sosialisasi juga kita lakukan dan edukasi kepada gurunya, kepada siswanya, dan kepada orang tua yang mengantar siswanya ke sekolah atau anaknya ke sekolah. Untuk sejauh ini mungkin apa pelanggaran yang banyak terlihat yang masih mungkin sering kena kabur? Pelanggaran secara umum biasanya masker. Ada yang tidak menggunakan masker, baik itu orang tuanya, tapi kalau rata-rata guru-guru yang sudah ada di sekolah ini semua sudah melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Cuman mungkin ada beberapa orang tua yang kesadarannya masih kurang terkait pentingnya menggunakan masker, sehingga ada yang menggunakan masker namun tidak sesuai dengan ketentuannya, dan ada juga yang tidak menggunakan masker. Pengawasan PTM oleh Satpol PP Banjarmasin dilakukan di seluruh tingkat sekolah, mulai dari TK, SD hingga SMP. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Semua sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Pemprov Kalsel belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal, mengatakan Pemprov Kalsel belum memberlakukan PTM untuk semua sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB. Menurutnya semua PTM untuk tingkat PAUD, SD hingga SMP merupakan kewenangan wali kota, namun ia berharap semua wali kota mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa menjadi potensi tertularnya penyakit COVID-19 bagi para murid dan guru. Ia pun mengapresiasi wali kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin yang juga tidak memberlakukan PTM untuk semua sekolah tingkat PAUD, SD hingga SMP di kota Banjarbaru. Timbangkan segala kemungkinan potensi tertular. Apresiasi ke Wali Kota Banjarbaru yang meminta semua pembelajaran tatap muka ditiadakan, diganti dengan daring. Apalagi hari ini kasus kita sedang meningkat, ya, jadi ini lebih diwaspadai lagi. Ya, sehingga kelihatan dari analisa data lebih aman pembelajaran tatap muka, saya ulangi, pembelajaran daring dibandingkan dengan tatap muka. Kecuali sekolah-sekolah yang dalam zona hijau dan remote tidak ada sinyal
Tidak ada internet yang tidak memungkinkan sekolah daring, silahkan. Tapi dengan tetap perhatikan zona hijau di tempatnya pembelajaran. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal, mengimbau semua masyarakat agar lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan karena saat ini kasus COVID-19 di Kalsel kembali meningkat. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.